luas pengampunannya. Justru ketika kamu nggak pernah berbuat dosa, jadi nggak nikmat ibadah. Coba buat dosa dulu. Nanti ketika bertobat, masya Allah, nikmat sekali tobat tersebut. Segala macam dia datangi kita. Ya, nah ketika kita sudah terperangkap, Allah mulia, tapi yang merugikan adalah kita. Ya, kita yang terrugikan lepas Islam dari tangan kita. Jadi paham ya, ini harus bersabar. Bersabar dalam membela agama Allah, bersabar dalam memperjuangkan agama Allah, bersabar ketika kita mendapatkan beraneka ragam ujian dan cobaan di dalam mempertahankan dan membela agama ini. Pasti akan ada cobaan, pasti akan ada. Ya, cobaan yang sifatnya faktor dari luar, faktor dari dalam. Ya, beda pendapat, ya, sejalan, udah jangan sampai berubah. Dakwah tetap boleh jalan. Ya, bukan dikarenakan fulan, bukan dikarenakan alam, tetap harus berjalan. Kamu dukung ataukah kamu tidak dukung? Kamu bersama kami ataukah kamu tidak bersama kami? Ya, jangan pernah mengikatkan perjuangan kita dengan siapapun. Ya, sebatas kemampuan kita sebarkan. Alhamdulillah, bisa tidak usah sekali menyebarkan ilmu, membantu untuk menyampaikan kita, tolong untuk menyebarkan ilmu tersebut. Ya, Allah tidak melihat berapa yang telah kita berikan, ya, membuat orang itu mendapatkan hidayah, tapi Allah lihat seberapa seriusnya kita dalam membela agama Allah. Setidaknya ketika kita bertemu dengan Nabi kita kelak di yaumul qiyamah, ada hal yang kita sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau pesankan kepada kita, balighu anni walau ayah. Saya sudah menyampaikan risalah engkau wahai Nabiku. Ya, ini harus tetap kita pertahankan karena syaitan akan selalu memalingkan kita dari kebaikan ini. Kemudian kata Syekh, ayol hadirin, faida usima minha aidan. Nah, kalau seandainya orang tadi tidak bisa terjatuh dalam dosa kecil pun nggak bisa digoda. Yabda bihi fayushdilu bil uslub syaitani akhar. Kata Imam Ibnu Jauzi, syaitan tidak akan berhenti, dia akan mendatangi manusia tersebut dengan jalan syaitan yang lainnya. Ya, dengan jalan syaitan yang lainnya. Nah, disinilah poin yang harus kita ketahui dan terhadap banyak di antara kita tidak sadar. Ya, apa itu? Perhatikan. Wa hiya ayashghala syaitanul insana bil mubahat. Syaitan itu akan menyibukkan kita dari perkara-perkara yang mubah. Akhi, aku kenapa nggak ikut kajian lagi? Loh, saya kan nggak buat hal dosa, saya kan nggak buat hal haram. Saya cuma mencari nafkah, saya mencari rezeki. Ya kalau ada waktu, ya sudah saya nongkrong di warung. Mas, tapi kan nggak dosa. Kamu jangan terlalu tasyadud, kamu jangan terlalu ekstrim, jangan mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Betul. Kita tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, halal yang kamu buat. Cuman masalahnya dulu kamu ada di majelis ilmu, kamu merasakan nikmatnya ilmu, kamu merasakan tenangnya duduk di majelis ilmu, kemudian engkau meninggalkan majelis tersebut dan engkau hari disibukkan kepada hal yang tidak penting dalam keadaan jenggotmu sudah memutih, dalam keadaan matamu sudah kabur, dalam keadaan lututmu sudah mulai sakit-sakitan, dalam keadaan jantungmu sudah ada ringnya. Masalahnya dulu badan kamu saya, kamu di majelis ilmu sudah ada ring di jantung, kok nggak ada di majelis ilmu? Ini bahkan syaitan. Ya, walaupun dia nggak berbuat dosa besar, dia nggak berbuat dosa kecil, ketika manusia disibukkan dengan perkara yang mubah dan dia lalaikan dengan ibadah, itu adalah salah satu perangkap syaitan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah di sini menyebutkan
bahkan itu adalah jalan syaitani yang lainnya. Dia seseorang tersibukkan dengan hal yang mubah, itu jalannya syaitan. Ya, itu perangkapnya dia akan digiring kita kepada terus. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menyadari hati kita itu cepat sekali terjadi perubahan. Harus kita paham, cepat sekali terjadi perubahan. Ya, terlebih ketika hari ini badan kita sehat, ya, ekonomi lancar, tidak ada masalah dengan ekonomi, anak-anak juga sehat, tempat tinggal juga aman dan seterusnya. Kita harus menyadari akan tiba suatu saat kita akan sakit, akan ada suatu saat istri kita sakit, akan tiba suatu saat bisnis yang sudah kita bangun itu bisa hancur. Ya, bisnis kita sedang hancur-hancurnya, kemudian kita sakit, divonis kena kanker, tiba-tiba anak kita kecelakaan meninggal. Ya, bertubi-tubi ujian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita butuh hati yang kuat. Di sini kita butuh hati yang kokoh untuk melewati ujian-ujian tadi. Tapi kalau seandainya di tengah-tengah hati kita sedang lemah-lemahnya, Allah uji kita, Allah coba kita, ya, kita nggak bisa menjamin. Ya, hati kita bisa saja akan menolak apa yang telah takdirkan kepada kita. Bisa saja hati kita akan berucap dengan adil sama saya. Kalau sempat dia sudah berucap dengan kalimat yang seperti itu, dia mengatakan Allah tidak adil, Allah zalim kepada saya. Bila mati dalam kekufuran. Ya, jadi inilah fungsi untuk kita menjaga hati. Ya, fungsi menjaga hati ketika hidup kita normal atau ketika hidup kita tidak normal, suatu saat akan terjadi. Ya, kalaupun nggak sakit, anak kita meninggal, istri kita meninggal, akan terjadi. Maka disinilah kita pupuk hati kita dengan ilmu agar hati kita menjadi kokoh. Datang ujian, datang cobaan, ya, kita akan melewati ujian dan cobaan tersebut sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW diuji oleh Allah. Ya, tidak ada di antara mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka lari dari Allah. Kisah Ka'ab bin Malik yang dibekot oleh seluruh para sahabat, bahkan Nabi juga membekotnya. Ya, sampai-sampai disebutkan kota Madinah, bumi yang begitu sempit oleh Ka'ab bin Malik. Di tengah rasa sempit dibagi mati, Nabi SAW meminta beliau untuk berpisah dengan istrinya. Ya, di tengah tekanan lagi tiba-tiba datang surat oleh Ka'ab yang mendengar kalau dibekot oleh sahabat, ayo bergabung bersama kami. Datang ujian-ujian, diminta bergabung dengan orang kafir. Subhanallah, karena memang hatinya sudah terdidik, hatinya sudah kuat, hatinya sudah kokoh. Sebesar apapun ujian, dia menyadari jalan yang harus saya bersabar di atasnya. Ini jalan yang akan mengantarkan saya ke dalam surga. Pada malam ke-50 turun ayat Al-Quran. Allah mengkhabarkan Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Selamat, mereka sukses melewati ujian tersebut. Kenapa? Karena hati mereka terjaga, dipompa terus, dididik terus oleh Nabi SAW di atas Al-Quran dan Sunnah. Iya, begitu juga ya sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, mereka ke Madinah dalam keadaan di Mekah dulunya mereka seorang pedagang. Ya, punya harta, pergi ke Madinah mereka nggak punya apa-apa. Ya, tetapi itu semuanya tidak memudarkan keimanannya mereka karena hati mereka sudah siap. Ya, jadi itu salah satu fungsi kita hadir majelis ilmu, teman-teman semuanya, menguatkan hati kita ketika kapan datang ujian dan cobaan menghampiri kita. Karena banyak orang-orang ketika datang ujian dan cobaan tak lulus dengan ujiannya, tak lulus dengan cobaannya. Mungkin atau mendengar fulan dan fulan meninggalkan sholat. Apa fungsi seseorang meninggalkan sholat? Apa fungsi dia hidup di dunia? Tidak rukun dan sujud kepada Allah.
Ya, masalahnya ketika kita jauh dari majelis ilmu, bukan hanya kita tidak menambah ilmu lagi, kita sudah meninggalkan sholat. Ada nggak? Nggak sholat lagi. Ya, padahal umurnya sudah tua, kulitnya sudah keriput, nggak sholat lagi. Ya, al-qul sebagian para ulama, orang meninggalkan sholat berbalasan kafir, keluar dari Islam. Kalau mati kekal neraka selama-lamanya, dia akan bilang. Ya. Kemudian para hadirin, selanjutnya kata beliau, bihayth yanshaghilu al-insanu fayadhi waqtahu fi amrin mubahin fala yashghal bil umur al-jadda al-ma'murina biha nahnu. Di mana dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mubah dan menghabiskan waktunya kepada perkara-perkara yang mubah tersebut, sehingga dia terlalaikan dari perkara-perkara yang baik. Kita diperintahkan belajar ilmu, ibadah, dan seterusnya, hilang. Ya, apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, saya kata berdosa yang ekstrim sekali lah. Saya cuma membuat perkara-perkara yang mubah. Ya, dia tidak sadar ini adalah kemunduran di dirinya, dan itu sudah terjadi saya dan kita semuanya para hadirin. Maka banyak-banyak berdoa. Kemudian yang keenam disebutkan di sini, al-marhalatus sadisah wa hiya yashghal asy-syaitan al-insana bil 'amali bil mafdul amma huwa afdal minhu. Jadi kalau seandainya manusia tadi tidak bisa digoda untuk meninggalkan ketaatan dan disibukkan dengan perkara yang mubah, maka syaitan ada jalan selanjutnya. Yang penting dia nggak berhenti, saya harus bekerja. Pokoknya saya harus menggoda. Ya, syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Syaitan akan menggoda kita untuk beramal. Jadi syaitan juga mengajak kita untuk beramal. Ya, diajak kita beramal yang kedudukannya di bawah daripada amalan yang lebih mulia. Jadi amalan yang lebih mulia kita digiring untuk meninggalkannya, dan kita disemangati untuk beramal yang itu di bawah kemuliaan tadi. Bisa difahami? Sampai segitunya yang penting masuk perangkap. Baik. Kemudian rahimakumullah, fasyaitanu harisun fi da'watihi yatadarraju fil madmuni amma fil uslubi fa ya'khudhu al-insanu khutwatan. Ya. Syaitan itu memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam seruan dan ajakannya, dan dia bertingkat-tingkat di dalam menggoda anak manusia. Apakah dia menggoda manusia sedikit demi sedikit, satu langkah demi satu langkah? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Ya, jadi syaitan punya langkah dari kecil sampai terbesar. Itu terus akan dia datangi. Yang penting anak manusia bisa masuk ke perangkap. Ya, ketika kita sudah masuk ke perangkap dia, ya, dia tidak akan berhenti di situ seperti kita sebutkan tadi. Yang kemudian naudzubillah, bisa saja dia akan mengucap kalimat-kalimat kekufuran. Ya, tiba-tiba muncul dengan ucapannya, muncul dengan statement yang begitu mengerikan, yang bisa mengukurkan keimanan seseorang. Orang-orang hari ini yang mencela, yang bukan mencela, bahasa mereka membolehkan ini, membolehkan itu, ya, membolehkan zina. Kalau zina itu dibangun di atas keridhaan, itu dimulaikan dari hal yang kecil. Betul, dimulai dari yang kecil. Bahkan ada sebagian mereka itu tokoh-tokoh yang belajarnya di tanah Arab. Ya, belajarnya dengan ulama-ulama ahlu sunnah. Tapi keluar dari mulut-mulut mereka kalimat-kalimat yang bisa menggugurkan keimanan, kalimat-kalimat yang menggugurkan keislaman. Tadarruj, khutwat demi khutwat yang syaitan tempuh dan dia bersabar. Ya, yang kemudian mengeluarkan anak manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ta'ala bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan para hadirin dan hadirat pada kajian kita di siang hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman semuanya. Dan dari tersisa waktu, ya mungkin kita akan menjawab sebatas kemampuan yang saya miliki, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Allah Subhanahu. Oke, kalau tidak ada, kita tutup kajian di siang hari ini. Ada ya? Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.